Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 29 April 2024. Berikut di antaranya. Ratusan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Nrekang. Tim SAR evakuasi korban tewas tertimbun longsor di Toraja Utara. Seorang emak-emak membawa parang untuk mengusir penagih hutang. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi ratusan rumah warga terendam banjir di Kabupaten Nrekang. Longsor dan pohon tumbang membuat jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang Toraja lumpuh total. Kantor Basda, Astagfirullahaladzim. Banjir bandang terjang Kabupaten Nrekang Sabtu malam. Dilaporkan ratusan rumah warga terendam banjir. Banjir bandang tersebut menerjang sejumlah titik di kota Nrekang. Selain banjir bandang, terjadi longsor di 2 titik di Kulincang, Kecamatan Nrekang, serta pohon tumbang. Sementara itu, akses utama jalan transportasi terganggu. Mapolres Nrekang juga ikut tergenang banjir tersebut, serta dilaporkan juga rumah warga juga ikut rusak setimpa pohon tumbang di Kulincang, Kecamatan Nrekang. Pihak TNI Polri bersama BPBD Nrekang terus melakukan pemantauan dan upaya evakuasi terhadap pohon tumbang dan longsor, serta banjir bandang yang membuat akses jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang Toraja terputus. Untuk wilayah lain di Nrekang saat ini di Kulincang juga telah dilakukan pembersihan oleh kawan-kawan dari BPBD dengan melakukan 2 unit eskavator. Diduga banjir bandang disebabkan oleh hujan yang mengguyur Kabupaten Nrekang selama beberapa jam, sehingga membuat air sungai meluap dan banjir bandang. Sementara itu, hujan masih terus mengguyur kota Nrekang. Dari Nrekang, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali evakuasi korban yang tewas tertimbun longsor di Toraja Utara. 1 alat berat diturunkan untuk melakukan pencarian. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat korban dievakuasi secara estafet oleh ratusan warga. Korban yang tewas tertimbun longsor atas nama Margareta Rembon ditemukan tim SAR gabungan sekitar 20 meter dari titik di mana korban dinyatakan terseret longsor. Dalam kondisi tidak bernyawa, tertimbun material longsor bercampur batu. Jasad korban akhirnya berhasil diangkat setelah petugas gabungan berjibaku menyingkirkan material longsor dan batu yang menimbun badan korban. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Ratusan warga mengevakuasi korban dengan cara estafet lantaran lokasi ditemukannya korban masih tertutup lumpur tebal dan material longsor. Tim SAR gabungan dengan beberapa unsur elemen dan masyarakat telah berhasil menemukan korban kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya 1 alat berat milik BPBD Toraja Utara diturunkan untuk mengangkat material longsor guna mempermudah pencarian korban tersebut. Diketahui sebanyak 9 orang menjadi korban akibat longsor yang menerjang jalan poros penghubung Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu di Kelurahan Talang Sura, Kecamatan Buntau tersebut. 6 diantaranya ditemukan selamat dan 3 orang meninggal dunia. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, teror pembakaran rumah warga di Kota Makassar terekam kamera CCTV menimbulkan kepanikan warga. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah sendiri, tidak lain adalah residivis kasus begal dan jambret yang baru keluar dari lapas. Inilah rekaman CCTV aksi pembakaran rumah dilakukan oleh pelaku pada Jumat dini hari kemarin.
Lewat rekaman CCTV tersebut nampak pelaku yang diketahui residivis kasus kejahatan pembegalan serta jamret bernama Muhammad Saiful Amri dan belum lama keluar dari lapas. Pelaku datang ke lokasi rumah yang dibakar menggunakan sepeda motor, mengenakan helm dan menggunakan jaket, langsung menyiram bensin ke salah satu rumah warga di Jalan Satangnya, Lorong 131, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Setelah api berkobar pasca disiramnya bensin sebanyak 5 liter, pelaku langsung kabur begitu api berkobar. Sementara itu, warga sekitar yang mengetahui kobaran api melahap bagian depan rumah korban dilanda kepanikan sambil melakukan upaya pemadaman api menggunakan alat seadanya agar kobaran api tidak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Iya, setelah dia bakar, dia kita kaget sendiri, langsung dia kabur. Ini pelaku pembakarannya keluarga memang atau bagaimana? Ponakan punya suami. Sebenarnya sih tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Ada. Istrinya saja. Oh, istrinya sempat tinggal di rumah tak? Iya. Gitu. Terus dia keluar dari penjara istrinya yang panggil tinggal di sini. Hingga kini belum diketahui pasti motif dibalik teror pembakaran rumah oleh pelaku yang tidak lain adalah suami dari keponakan pemilik rumah tersebut. Namun kepolisian mengungkap jika sebelum kejadian terduga pelaku sempat terlibat cekcok dengan istri yang kini sudah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala, Kota Makassar telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Siang tadi, pagi tepatnya ya, dari IDEN sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. CCTV juga tentu itu jadi salah satu alat bukti yang sangat membantu juga CCTV. Sudah kita amankan juga, bukti video sudah kita amankan. Saksi yang diperiksa sih ya? Saksinya ada yang warga di sana juga yang kebetulan mengetahui adanya pembakaran dan juga istrinya sudah kita periksa juga. Polisi juga telah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam video dan viral saat menggelar aksi balap liar, polisi mengejar pelaku balap liar. 2 remaja diduga kuat pelaku balap liar berhasil diamankan dan digiring ke posko Resmo Polsek Padakukan. Inilah video aksi balap liar di Jalan Petarani Kota Makassar yang sempat viral di sejumlah sosial media di Kota Makassar. Dalam rekaman video nampak jelas 3 pengendara melakukan persiapan start lalu melaju dengan kecepatan tinggi layaknya tengah berada di arena balapan motor. Menanggapi video tersebut, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Padakukan Kota Makassar malam tadi langsung melakukan pengecekan TKP dan melakukan patroli sekitar TKP. Hasilnya, 2 remaja berhasil diamankan. Kedua remaja ini pun diamankan di sekitar TKP lokasi video balap liar yang sebelumnya viral di sosial media dan diduga kuat merupakan pelaku balap liar tersebut. Panitreskrim Polsek Padakukan Ibda Munawir membenarkan terkait video tersebut. Pihaknya langsung melakukan patroli malam guna mencegah tindak balap liar dan dari kiat tersebut 2 remaja berhasil diamankan dari TKP yang mana keduanya memiliki peran berbeda. Yang satu diantaranya yang bertugas untuk memvideokan aksi balap liar. Yang mana pada saat kami melaksanakan patroli, kami mengamankan 2 orang. Satu pelaku balap liar, yang satu kami amankan bertugas sebagai merekam kegiatan balap liar tersebut. Memvideokan balap liar tersebut. Saat ini kedua kendaraan yang berhasil diamankan digiring ke posko Resmo Polsek Padakukan untuk selanjutnya diberi sanksi melengkapi kendaraan mereka sesuai standar dan diberi surat peringatan dan pernyataan agar mereka tidak lagi mengulang perbuatan yang sama di kemudian hari. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga besar salah seorang tokoh kerajaan Supa, Andi Wenda Petagoli, yang menjadi korban kekejaman Westerling menggelar halal bihalal. Selain untuk mempererat silaturahmi, juga untuk mengingatkan ketokohan dan sejarah para tokoh pejuang kepada generasi muda.
bersama-sama dengan kedua orang anaknya. Tokoh penasehat kerajaan Suppa almarhum Andi Wenda Pettagorli adalah salah satu korban tragedi korban 40.000 jiwa yang dibantai oleh kekejaman Westerling tahun 1947. Untuk mengenang dan memperkenalkan kisah ketokohan almarhum yang berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, digelar halal bihalal keluarga besar Andi Wenda Pettagorli di Nongki-Nongki Resto di Kota Makassar. Halal bihalal keluarga besar Andi Wenda Pettagorli dihadiri oleh generasi kedua hingga generasi kelima. Cucu dan cicit yang mengangkat tema mari eratkan silaturahmi serta kepedulian dalam kebersamaan. Salah seorang perwakilan keluarga Petatan Rasula Wenreng menceritakan bahwa Andi Wenda Pettagorli tewas bersama dua orang anaknya bernama Andi Saling dan Andi Mojong oleh kekejaman Westerling pada 28 Januari 1947. Almarhum Andi Wenda Pettagorli dilahirkan di Suppa dan meninggal dunia pada tahun 1947, tepatnya 28 Januari 1947. Beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat di Suppa yang merupakan penasehat kerajaan dan sekaligus almarhum ini keturunan dari Raja Suppa, cucu dari Ternilengka, Raja Suppa yang ke-17. Momen bagi kami keluarga dan juga masyarakat pada umumnya bahwa di antara masyarakat yang ada masih terdapat keturunan yang menghargai para leluhurnya. Dengan demikian bahwa beliau bukan saja leluhur sebagai orang tua kami, tapi beliau adalah pejuang yang rela mengorbankan nyawanya demi Republik Indonesia yang tercinta. Dalam halal bihalal ini diisi dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan ceramah agama oleh Ustadz Arnisal Hidayah. Dalam ceramahnya disampaikan pentingnya ketenangan dalam keluarga yang dapat diraih dengan syarat senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang peduli memperoleh penghasilan yang halal untuk keluarga dan senantiasa menjaga kesehatan. Selain halal bihalal ini, seluruh pihak keluarga besar Andi Wenda Pettagorli juga rutin menggelar haul untuk mendoakan almarhum sebagai pejuang yang berkorban membela Negara Kesatuan Republik Indonesia di zaman kemerdekaan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil minibus dan 3 kendaraan sepeda motor akan hadir di seputar iNews Sulsel selengkapnya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, viral di media sosial seorang emak-emak di Kota Makassar membawa parang untuk menakuti dan mengusir penagih utang yang datang ke rumahnya. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut diketahui telah melakukan mediasi dan memberikan teguran berupa surat perjanjian kepada ibu agar tak mengulangi perbuatannya. Minggu ini. Inilah video yang tersebar di media sosial saat seorang emak-emak terlihat membawa parang dan memarahi penagih hutang yang mendatangi rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita tersebut ditenggarai enggan untuk membayar hutang yang ditagih kepadanya dengan alasan dirinya belum memiliki dana. Aparat kepolisian dari Babin Kamtipmas Polsek Tallo bersama pihak tokoh masyarakat yang mendapat informasi langsung mengidentifikasi bahwa peristiwa dilakukan oleh wanita berinisial N usia 33 tahun dan terjadi di Jalan Sinasara, Kota Makassar pada Senin tanggal 22 April 2024 lalu. Setelah dilakukan interogasi pada saat wanita tersebut diketahui tengah dalam keadaan permasalahan ekonomi dan keluarganya sedang menderita sakit. Sedangkan untuk penagih hutang tersebut datang meminta pembayaran pinjaman uang sebesar jutaan rupiah ke rumah sebanyak 2 kali hingga dirinya naik pitam dan emosi.
Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid menuturkan, wanita yang membawa barang tersebut hanya bermaksud menakut-nakuti penagih hutang dan tidak berniat untuk melakukan pengancaman. Disampaikan, yang pertama datang menagih disampaikan bahwa belum sempat membayar karena belum ada uang, suruh kembali. Tidaklah kemudian datang lagi ngotot untuk dibayar utangnya. Akhirnya ibu ini dalam keadaan emosi karena sudah berkali-kali tagih dan belum punya uang, sehingga dia mengambil senjata tajam. Tapi dengan niat bukan untuk mau melakukan penganiayaan, hanya untuk sekedar menakut-nakuti saja. Jadi tidak ada juga sebenarnya pengancaman. Kalau dilihat dari videonya itu tidak melakukan pengancaman ibu N ini. Pasca kejadian ini, wanita berinisial N yang membawa parang untuk menakut-nakuti penagih hutang yang datang ke rumahnya tersebut sudah berjanji tidak akan lagi mengulang perbuatannya dengan dibuatkannya surat pernyataan. Dari Makassar, Julius Vin iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang remaja perempuan di Kota Makassar menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh rekannya saat berada di depan rumahnya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami memar dan trauma hingga tak ikut ujian sekolah. Motif penganiayaan diduga dipicu perselisihan di grup media sosial yang membuat pelaku tersinggung. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi penganiayaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial DA 15 tahun. Pelakunya adalah rekannya sendiri dari sekolah SMP yang sama. Aksi penganiayaan ini terjadi di depan rumah korban di Jalan Bampapuang, Setapak 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut orang tua korban, awalnya anaknya saat itu sedang beristirahat di dalam rumah, namun ada dari rekan pelaku yang datang kemudian memanggil korban untuk keluar rumah. Saat berada di luar rumah, inilah pelaku tiba-tiba datang berboncengan 3 lalu memarkir kendaraan di luar pagar pemukiman. Sehingga saat terjadi perkelahian, mereka pun langsung datang dan berusaha melerai dan beberapa di antaranya turut melakukan penganiayaan. Saya di dalam dia keluar dipanggil sama temannya. Rencananya mau bicara, jadi anak saya keluar. Terus dia keluar di sini, ternyata mereka sudah bergelombol di depan, cuman anak saya tidak lihat. Pada saat dia masuk, dia tidak kasih bicara anakku, terus dia langsung hantam. Dia hantam kepalanya anakku, melawanlah anakku. Mereka terjatuh di sini, berbondong-bondonglah dari luar keluarganya untuk memukul, bukan melerai. Karena itu disaksikan dengan anak-anak di sekitar sini juga. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh serta mengalami trauma hingga tidak ingin pergi ke sekolah mengikuti ujian. Kasus ini pun sudah dilaporkan keluarga korban ke polisi dan saat ini dalam penyelidikan di unit PPA Polrestabes Makassar. Adapun motif penganiayaan ini diduga dipicu adanya perselisihan di grup media sosial sehingga membuat pelaku tersinggung. Antara korban dengan terlapor sudah saling kenal karena teman sekolah. Teman sekolah, hanya karena akibat ketersinggungan melalui media sosial itu sehingga terjadi penganiayaan. Ini korban memang masih status sekolah SMP atau SMP? Masih status anak sekolah SMP, jadi masih di bawah umur semua. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang bocah terekam video amatir warga saat berbuat mesum di area perkuburan di wilayah Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Keduanya pun telah diamankan dan diberikan konseling di Rumah Aman PPA Kota Makassar. Inilah video berdurasi 30 detik yang merekam aksi mesum yang dilakukan oleh sepasang bocah di dalam area perkuburan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, viral di berbagai platform media sosial. Dalam video viral tersebut terlihat 3 orang bocah sedang berkumpul dan merencanakan aksinya. Tak lama kemudian bocah laki-laki berbaju hitam langsung membuka celana lalu duduk dan disusul bocah perempuan berbaju orange yang membuka celananya lalu berhubungan layaknya orang dewasa. Mirisnya saat keduanya asik berbuat mesum disaksikan langsung oleh salah seorang bocah perempuan lainnya yang masih berhubungan keluarga dengan kedua pelaku. Adapun identitas bocah pria diketahui berinisial TB usia 8 tahun dan bocah perempuan berinisial AU usia 7 tahun. Dari keterangan Ketua RT Kadaria mengatakan pihaknya langsung mengamankan kedua pelaku bersama orang tuanya masing-masing.
Dari keterangan kedua bocah, awalnya bocah perempuan mengajak bocah laki-laki berbuat mesum lantaran terinspirasi setelah melihat film orang dewasa lewat handphone. Iya, anak yang tadi saya tanya yang perempuannya kan agresif di situ perempuannya. Yang perempuannya dulu. Iya. Jadi saya tanya si laki-laki, siapa yang suruh kok? Nah, bilang si perempuan. Karena lihat di HP. Iya, kau lihat dari mana itu? HP. Itu sudah. Keduanya pun telah diamankan ke Rumah Aman Perlindungan Perempuan Anak PPA Kota Makassar untuk menjalani konseling. Rencananya PPA Kota Makassar akan melibatkan dokter psikolog anak guna diberikan trauma healing. Ini saya kira pukulan bagi kita semua, karena anak itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan. Itulah yang kita mau dalami, pemicu yang bisa membuat anak-anak kita bertindak atau berbuat seperti ini. Setelah kita melakukan asesmen sementara, ya, saya kira ini sangat terkait dengan pengasuhan di dalam lingkup keluarga, kepedulian lingkungan, apalagi anak ini tadi tidak sekolah, ya, tidak sekolah, tidak ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, belum mengaji. Saya kira banyak faktor yang akan mempengaruhi anak-anak kita tumbuh kembang anak ini sehingga anak-anak kita berbuat seperti itu. Dari data sementara ini belum dikonseling oleh konselor kita ya, oleh psikolog. Tetapi kita sudah temukan ini anak sudah mengalami pengasuhan yang tidak sehat, ya, pengasuhan yang tidak sehat, yang tidak baik di dalam keluarga. Dari Makassar, Yolius Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 unit rumah di Kelurahan CPE, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru habis terbakar setelah mobil minibus menabrak kios pedagang bensin eceran. Pemilik mobil tersebut harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka di kepala. Sebuah mobil minibus bernomor polisi DD1518SP menabrak kios pedagang bensin eceran di JPE Kelurahan CPE Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, hingga mengakibatkan 2 rumah hangus terbakar. Kejadian diperkirakan pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sang sopir dilarikan ke rumah sakit akibat luka di kepalanya. Saksi mata mengatakan awal kejadian bermula kendaraan melaju kencang dari arah timur ke barat, kemudian menabrak jualan bensin eceran dan terjadi percilan api lalu membakar kios penjual campuran serta merembes ke rumah kedua, tak lain rumah orang tua korban pertama. Beruntung, 4 pemadam kebakaran berhasil menjinakkan si jago merah. Pemilik rumah sempat histeris dan pingsan saat melihat kondisi rumah serta jualan campuran hangus terbakar. Beruntung, korban sempat menyelamatkan diri lewat pintu samping rumah bersama anaknya. Pada saat kejadian, pemilik rumah berada di dalam rumah untuk menyusui anaknya, kemudian terdengar suara gemuruh hingga terjadi tabrakan dan ledakan yang menimbulkan api hingga membesar. Korban pun menyelamatkan diri lewat pintu dapur bersama anaknya. Yang kali ngaruh memang karoro to tempatan ka suara ma telepoh de magoyak bola ya naro lari. Iya. Lari na lo buka tangga dapur emonri. Begitu Sampai Odi. lupa bawa anakku, nanti saudara sudah datang dari buka pintu, dorong pintu. Saya belum sempat tarik pintu ini, tapi adikku sudah datang bilang anak lah, nak geruisi anakku nangkanya api seta. Karena tidak ada kata-kata api kecil, langsung memang api besar yang masuk dalam rumah. Iya. Api besar langsung masuk. Iya. Sudah setempat bahwa kebakaran ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mobil bus, Pak. Mobil minibus Toyota Calya yang menabrak kios bensin eceran. Diperkirakan setelah tabrakan itu muncul ledakan dan menimbulkan kebakaran. Dan akibat kebakaran ini menyebabkan 2 unit rumah hangus terbakar dan 3 kepala keluarga yang menjadi korban. Mengetahui hal tersebut, kejadian Satuan Lalu Lintas Polres Baru bergegas ke lokasi untuk menenangkan warga dan mengamankan sopir kendaraan minibus tersebut ke pos lalu lintas. Dari Kabupaten Baru, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil minibus dan 3 kendaraan sepeda motor di Kabupaten Goa.
Akibat kecelakaan beruntun tersebut, 4 orang pengendara mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Detik-detik usai terjadinya kecelakaan beruntun terekam video amatir warga. Kecelakaan. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik setelah terjadinya kecelakaan beruntun antara 2 mobil minibus dan 3 kendaraan sepeda motor di Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sabtu dini hari. 2 korban yang merupakan pengendara sepeda motor terjepit bagian depan minibus dan terkapar di tengah jalan. Kerasnya hantaman pun membuat sepeda motor korban ringsek serta mobil minibus terguling di tengah jalan hingga mengakibatkan kemacetan. 2 korban dari pengendara motor luka berat masing-masing Ardi 34 tahun dan Fandi 30 tahun. Sedangkan 2 korban lain yang merupakan sopir minibus mengalami luka di bagian kepala. Keempat korban kini menjalani perawatan intensif di Puskesmas Palangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Peristiwa kecelakaan beruntun bermula saat mobil minibus berwarna hitam ini hendak mendahului kendaraan yang di depannya. Namun, saat melaju dengan kecepatan tinggi, mobil hitam tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan menabrak pengendara motor hingga terguling di tengah jalan. Tak sampai di situ, mobil hitam yang terlibat kecelakaan kemudian ditabrak minibus bernomor polisi DD7048OA dari belakang hingga mobil minibus menjerat kendaraan lain. Ada berapa mobil itu, ada terbalik juga, ada korban di bawah mobil juga. Untung saja mobil saya itu tidak kena, tapi pantatnya itu yang terbalik itu sudah menghampiri spanduk saya. Pak, tadi ada juga motor saya lihat. Motor ada 2 unit kalau saya tidak salah itu, korbannya ada di bawah mobil. Kondisinya sekarang berada di puskesmas. Untuk menghindari kemacetan panjang, 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke posko unit Lakalantas Polres Goa sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan beruntun ini pun kini ditangani petugas unit Lakalantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 29 April 2024. Saya Asma Lusta bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam bagi pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.